Selamat datang di acara talk show Wujudkan Kampanye Damai Makin Happy di Ruang Digital, persembahan Tribun News dan Tribun Network. Bersama para narasumber hari ini, kita sambut pembawa acara sekaligus moderator kita, Glory Oyong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian serta tamu undangan, selamat datang di Studio 1 Menara Kompas dalam program Wujudkan Kampanye Damai Makin Happy di Ruang Digital. Senang sekali pada siang hari ini saya Glory Oyong dapat memandu diskusi yang kurang lebih akan kita ikuti selama 2 jam ke depan. Izinkan terlebih dahulu sebelum kita mulai diskusi ini saya menyapa Bapak dan Ibu calon pimpinan kepala daerah tentunya yang sudah hadir dan juga tentunya narasumber yang menjadi tamu dalam diskusi panel kita pada hari ini. Izinkan saya juga menyapa telah hadir bersama dengan kita calon gubernur Jakarta Bapak Pramono Anung. Selamat siang. Calon Gubernur Banten, Ibu Airin Rahmi Diani, selamat siang. Calon Wakil Gubernur Jawa Barat, Bapak Ilham Habibi. Calon Wakil Gubernur Jakarta, Bapak Suswono. Calon Wali Kota Batu, Ibu Krisdayanti. Direktur Utama Bakti Kominfo, Ibu Fadilah Matar. Selamat siang Ibu. Praktisi Digital Universitas Indonesia, Dr. Firman Kurniawan. Commercial Director Tribun Network, Bapak Hardianus Cipyantoro. Dan tentunya News Director Tribun Network, Bapak Feby Mahendra Putra. Dan tentu tak lupa saya juga ingin menyapa yang hadir di sini rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi. Saya boleh panggilkan kampusnya, tepuk tangannya yang lebih meriah nanti ya. Dari Universitas Indonesia. Dari Universitas Trisakti. Dari Universitas Bakri. Dan tentunya Bapak dan Ibu tamu undangan yang hadir pada siang hari ini. Hari ini kita akan berdiskusi dan tentunya tidak hanya kita akan menyaksikan di ruangan ini saja karena juga nanti dapat juga ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia dimanapun mereka berada pada tayangan YouTube Tribun News pada tanggal 1 Oktober 2024. Bapak dan Ibu, pilkada serentak melibatkan 545 daerah di seluruh Indonesia pada 27 November 2024. Hajatan politik nasional ini akan digelar di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. KPU mengungkapkan pada Mei lalu, ada setidaknya angka potensial pemilih, yaitu 207 juta jiwa. Angka ini lebih besar dibandingkan pada angka pemilu di tahun 2024, yaitu di 204 juta jiwa. Dan tentunya ruang digital menjadi juga ruang yang dimanfaatkan oleh para pemimpin atau juga calon pemimpin kepala daerah dan juga untuk menarik perhatian mereka yang menjadi pemilih, utamanya dari angka yang tadi kita saksikan di 207 juta pemilih, paling tidak setengahnya adalah generasi milenial dan juga generasi Z yang bermain atau aktif di ruang digital ini. Tim ses maupun calon pemimpin daerah juga tentunya berlomba-lomba untuk menyampaikan visi dan misi serta gagasan mereka melalui berbagai metode kampanye. Salah satunya adalah juga yang aktif di ruang-ruang digital. Dan untuk menjadi medium bagi para kandidat politik mengampanyekan figur, memperkenalkan diri kepada khalayak yang lebih luas, serta juga merangkul suara-suara masyarakat. Namun tentunya ibarat dua sisi mata koin, kampanye di ruang digital menawarkan fleksibilitas, menawarkan kecepatan dan juga kedekatan. Namun, ruang digital juga dikenal sebagai medium tempat siapa saja bisa bersuara. Tak terkecuali juga ada narasi-narasi atau ujaran-ujaran kebencian dan tuduhan-tuduhan palsu.
Bapak Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa, sebagai media terpercaya, mata lokal yang menjangkau Indonesia, Tribun News memberikan wadah berbagi ide dan juga gagasan dengan tujuan untuk menciptakan ekosistem kampanye damai di ruang digital. Untuk itu, kami mengajak pada hari ini para keynote speakers yang terdiri dari para kandidat politik dan juga dari kalangan akademisi untuk berbincang mengenai cara efektif berkampanye di era digital. Tentunya untuk menyebarkan juga visi dan misi kepada halayak yang lebih luas dan untuk menghindari praktik-praktik kampanye negatif atau black campaign. Diharapkan melalui acara pada hari ini, kampanye damai dapat terwujud secara merata hingga juga ke seluruh pelosok-pelosok daerah di Indonesia, bahkan area 3T. Segera saja kita akan ikuti acara yang hari ini akan sama-sama kita dengarkan diskusi yang menarik. Untuk itu sebelumnya kita akan simak sambutan dari CEO Tribun Network Bapak Dahlan Dahi melalui tayangan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami senang menyelenggarakan acara talk show ini. Ini series talk show atau diskusi atau seminar atau webinar terkait dengan proses politik, dalam hal ini Pilpres dan Pilkada. Kali ini terkait dengan Pilkada, merupakan bagian dari komitmen Tribun Network untuk membangun literasi bagaimana menggunakan media dan ruang publik secara digital. Semua rakyat tentu bagus dan harus berkontribusi dalam proses politik, tetapi mari kita menggunakan media secara bijak agar demokrasi berlangsung dengan riang gembira dan menghasilkan pemimpin yang akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Terima kasih kepada para pembicara, Dr. Fadilah, Dr. Firman Kurniawan, Kang Emil, Bu Airin, Pak Ilham, Mbak Krisdayanti, dan Pak Pramono Anung. Kepada para peserta, mari kita menikmati diskusi ini. Semoga kita bisa berkontribusi untuk demokrasi Indonesia yang semakin berkualitas, demokrasi yang riang gembira, demokrasi yang menghasilkan kesejahteraan seluruh rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang. Tentu untuk mewujudkan kampanye yang damai dan juga di ruang digital yang aman untuk kita semua, nyaman, efektif, menjangkau masyarakat Indonesia di berbagai pelosok negeri merupakan tanggung jawab dari kita semua yang ada di sini. Lalu bagaimana juga calon kepala daerah dapat memanfaatkan ruang digital ini untuk tidak hanya saja untuk dekat dengan simpatisan, pendukung, relawan, tapi juga dapat merangkul generasi muda yang jumlahnya hampir setengah dari pemilih di tahun ini. Untuk itu langsung saja kita akan masuk ke dalam diskusi pada siang hari ini. Temanya juga sangat menarik, bagaimana kita juga dapat mewujudkan kampanye yang begitu damai dan begitu nyaman untuk kita semua di tahun ini dengan juga memanfaatkan ruang digital untuk para simpatisan, para relawan, bagaimana juga ruang digital ini dapat membentuk opini publik. Bersama saya nanti akan bergabung di atas panggung para calon pimpinan kepala daerah dan juga dari akademisi serta pemerintahan. Untuk itu mari kita berikan sambutan yang meriah dan kita sambut bersama calon Gubernur Jakarta, Bapak Pramono Anung. Selamat siang, apa kabar Pak? Boleh Pak bergabung di sebelah sini? Bergabung bersama saya dan juga Pak Pramono di atas panggung, calon Gubernur Banten, Ibu Airin Rahmi. Ibu Airin, selamat siang. Silakan Ibu. Dan selanjutnya mari kita sambut bersama calon Wakil Gubernur Jakarta, Bapak Suswono. Selanjutnya, calon Wakil Gubernur Jawa Barat, Bapak Ilham Habibie.
selanjutnya calon Wali Kota Batu, Ibu Krisdayanti. Dan mari kita sambut juga Direktur Utama Bakti Kominfo, Ibu Fadilah Matar. Atau ini lebih karib disapa Ibu Indah ya. Silakan Ibu. Dan tentu dari kalangan akademisi, kami juga mengundang untuk hadir di atas panggung praktisi digital Universitas Indonesia, Dr. Firman Kurniawan. Wah, sudah lengkap di sini para narasumber. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi, Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa-mahasiswa yang hadir. Bagaimana kita memanfaatkan ruang digital dalam merangkul simpatisan dan juga membentuk opini publik menjadi topik pada siang hari ini yang akan kita bahas bersama dengan para narasumber. Tapi sebelumnya saya ingin tanya dulu kabarnya ini. Apa kabar Bapak Ibu semua? Boleh sambil diambil mic-nya yang ada di kanan dan kiri. Rasanya udah semakin hari, semakin mendekati bulan November, semakin sering berjumpa juga ya dengan para pendukung, simpatisan, relawan. Boleh disapa dulu yang hadir di Studio 1 Menara Kompas, silakan Bapak dan Ibu. Halo adik-adik, apa kabar? Dingin ya studio ya? Boleh tepuk tangan lebih keras lagi loh buat. Terima kasih Ibu Krisdayanti. Silakan kalau ingin menyapa dulu. Boleh nih bergilir-giliran. Silakan Bu Airin. Ya, boleh. Terima kasih kepada anak-anakku mahasiswa, kayaknya seumuran anaknya Bu Airin, jadi anak-anak aja. Dan juga tentunya kepada pemirsa yang alhamdulillah mungkin bisa melihat hari ini kami bersama-sama doakan kami bisa melalui proses ini. Kalau keinginan kita semua pastinya menang juga dan dilantik, amin. Terima kasih banyak terus terutama untuk warga Banten. Makasih ya. Ruang digital ini rata-rata dimanfaatkan oleh para Gen Z dan milenial 3 sampai dengan 3,5 jam. Sehingga mereka tahu banget apa yang ada di ruang digital ini. Dan inilah yang pertama kali akan memengaruhi proses pilkada untuk menjadi penentu. Maka saya yang dulu nggak bisa begini-begini untuk TikTok sekarang udah bisa. Terima kasih. Termasuk Bapak belajar dari Dila ya putrinya. Saya belajar dari Dila. Luar biasa Pak Pram. Silakan Pak Sus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada para pemirsa dan juga teman-teman adik-adik sekalian yang ada di studio ini. Sungguh sangat berbahagia kita bisa berdiskusi dengan damai. Terima kasih. Pak Ilham silakan. Ya, terima kasih. Salam digital juga dari saya dari dalam keadaan analog ya. Saya masih di sini secara fisik dan saya kira ini penting sekali kita bicarakan damainya dalam kampanye ini karena itu adalah fondasi untuk semuanya ya. Kalau tidak ada damai tidak ada kemajuan. Luar biasa. Jadi analog juga adjust dengan digital begitu ya. Kehadiran di sini secara langsung menyapa secara digital seluruh masyarakat yang menyaksikan juga nanti di ruang digital YouTube ya, kebetulan di Tribun News. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyapa semua para simpatisan, di sini juga hadir Ibu Indah dan juga tentunya Pak Firman, terima kasih. Saya ingin memulai tadi yang sudah menyinggung-nyinggung TikTok nih, boleh Pak Pram untuk memulai terlebih dahulu ya. Bagaimana atau seefektif apa kampanye di ruang digital ini dibandingkan juga dengan kampanye-kampanye yang dilakukan secara langsung. Boleh kita mulai dengan itu dulu, silakan Pak Pram. Yang pertama saya ingin mengucapkan bahwa saya betul-betul secara sungguh-sungguh serius dan bahkan saya melakukan survei yang dilakukan oleh Gen Z untuk tahu bagaimana demografi dan konfigurasi dari Gen Z dan juga milenial. Rata-rata mereka menggunakan gadgetnya itu 3 sampai dengan 3,5 jam setiap hari dan mereka itu dibandingkan dengan apa yang dulu baby boomer ataupun kolonial itu yang perbedaannya karena mereka lebih banyak di ruang mereka sendiri sehingga dengan demikian kadangkala lebih sensitif dibandingkan ketika mungkin saya dan Pak Suswono ini seumuran yang sama. Tetapi dalam hal memilih mereka sangat rasional. Maka untuk itu saya tahu sekarang yang menjadi kebutuhan paling utama Gen Z dan milenial ini ada 3. Satu adalah lapangan kerja. Karena mereka itu gusar dengan lapangan kerja. Yang kedua adalah masalah kesehatan, yang ketiga adalah masalah pendidikan. Jadi 3 hal inilah yang kemudian menjadi tanggung jawab siapapun yang akan maju dalam pilkada untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mendasar kepada mereka. Maka kenapa di lapangan kerja ini hampir 38% mereka ingin menjadi entrepreneur. Yang kedua ASN. ASN itu hampir 27-28%. Yang mereka paling rendah adalah
2% menjadi petani. Sehingga dengan demikian karena di sini sebagian besar adalah milenial maupun Gen Z, harus memilih pemimpin yang bisa menawarkan kepada mereka untuk membuka lapangan kerja, sekaligus kesehatan mental dan juga pendidikan bagi mereka. Itulah yang nanti akan kami lakukan. Terima kasih. Jadi ruang digital kemudian dilihat, disurvei gitu ya Pak Pram ya, untuk mengetahui kebutuhan masyarakat. Karena kita jangan memotret dengan diri kita sendiri, kita harus berpikir dengan cara mereka, apa yang perlu diketahui tentang Gen Z dan juga milenial. Baik, jadi ruang digital itu sangat dimanfaatkan untuk mengetahui keinginan dari apa yang menjadi bagian sekarang mayoritas setengah dari populasi mungkin ya, dari pemilih ini adalah generasi milenial dan Gen Z. Saya ke Ibu Irene juga yang sudah sangat aktif juga di sosial media. Kalau kita melihat di sosial media Instagram, kemudian sosial media yang lain, Bu, bagaimana sih menyapa simpatisan, relawan, itu lewat ruang digital seberapa efektif? Saya ikut pilkada dari 2006 pilkada langsung. Memang sangat berubah setiap pilkada dan hari ini memang betul-betul dibutuhkan tidak hanya kita turun ke lapangan tetapi juga kita aktif di media sosial menyampaikan apa yang sudah sedang dan akan kita lakukan. Di Banten, ya betul tadi sampaikan Pak Prano, khususnya untuk di Banten kita itu jumlah penduduk untuk Gen Z-nya saja ada sekitar 35%. Alpha itu sekitar 27% dan untuk generasi milenial 20%, sisanya yang generasi kita. Jadi di atas 50% anak muda dan yang mereka cenderung sudah hafal dan mengetahui mengenai program apa yang dilakukan dan sedang akan kita lakukan. Jadi pengalaman saya dua-duanya saya jalankan. Karena yang generasi bukan muda juga harus kita sentuh karena mereka juga ada kadang-kadang menjadi strong voter buat kita. Dan untuk yang di media sosial tentu kita menyampaikan apa adanya diri kita. Karena itu prinsip dari saya. Walaupun saya ada punya tim media di sini juga hadir, selalu saya sampaikan ini adalah Irene. This is Irene, inilah Irene dengan segala kelebihan kekurangannya, sampaikan kepada masyarakat, jangan terpengaruh oleh black campaign atau negatif campaign, tapi program apa yang akan kita tawarkan dan apa yang sudah kita lakukan sehingga pada saatnya nanti terutama masyarakat di Banten bisa melihat dan memilih saya tanggal 27 November dengan Pak Haji Ade Sumardi. Itu yang kita lakukan dan efektif ternyata. Dan tapi cenderung kalau saya lihat contohnya, saya sebetulnya Instagram saya langsung sendiri, nggak pakai akun ya? Admin nggak. Saya sendiri, tapi walaupun ada akun-akun yang lain itu adalah dari tim. Dan saya kadang-kadang seringkali menarik nih buat anak-anak muda. Kalau kita bicara politik, kita sampaikan, itu yang nge-like-nya sedikit atau yang nontonnya. Tapi kalau pribadi kita itu banyak benar gitu kan. Ini banyak benar juga. Jadi pada intinya selalu sampaikan apa adanya sehingga masyarakat akan melihat dan memilih. Tetapi di satu sisi, memang kalau Banten mungkin tidak sama secara infrastrukturnya seperti halnya di DKI. Makanya alhamdulillah Bu Indah, Bu, banyak permintaan masyarakat terusnya di Banten Selatan, Lebak dan Pandeglang internet aja belum ada gitu kan. Internet belum ada wifi yang berbayar dan yang lainnya. Saya senang Mbak Oyong manggil Bakti Kominfo karena ada salah satu program saya, divisi misi saya adalah Pijar Banten. Yang artinya adalah pemerataan infrastruktur. Jadi tidak hanya bicara infrastruktur jalan pros desa, perbaikan jalan provinsi maupun yang lainnya, pendidikan, tapi juga yang paling penting adalah tentang internet digitalisasi itu juga penting karena hari ini kita mungkin bisa bicara percepatan pembangunan kalau tanpa ada digitalisasi dan yang lainnya. Jadi terima kasih sudah mengundang Bu Indah, banyak catatan permintaan masyarakat mudah-mudahan bisa dijalankan dan segera ditindaklanjuti karena ini adalah kebijakan Pak Presiden ya Pak Pram, kalau nggak salah. Beliau kan mantan Menteri Seskap juga, tahu persis bagaimana percepatan tentang 5G ataupun 4G itu penting. Tetapi yang penting bagaimana kita sebagai calon pun juga memberikan contoh bermain di internet dengan dengan sehat walaupun kadang-kadang kita gemes izin Pak Firman, pengen komen-komen kesel kadang-kadang ini kan bukan kita, ini begitu tapi ya udah. Masyarakat pasti sudah menilai apalagi anak-anak Gen Z, generasi milenial dan juga generasi Alpha mau tidak mau juga walaupun mereka belum punya pemilih, mereka melihat juga ternyata Pak Firman. Contohnya keponakan-keponakan saya yang kecil-kecil, Ante sekarang terkenal ya banyak di TikTok gitu, FYP-nya banyak katanya gitu. Jadi ini sangat berpengaruh. Pilkada serentak hari ini akan mempengaruhi generasi berikutnya. Mari kita dimulai dari kita sebagai calon untuk memberikan contoh yang baik di dalam media sosial untuk secara positif. Jadi dimulai dari kita untuk mewujudkan kampanye damai itu ya Bu Irene ya. Betul. Wah menarik ini. Pak Sus sudah mulai belum Pak di ruang digital menyapa para simpatisan relawan dan pendukung? Follow ya Pak Suswono. Jadi begini Pak, jadi memang di pasangan Ridho ini, Ridwan Kamil Suswono, visinya kan sangat jelas di sana yaitu Jakarta baru sebagai kota global yang maju,
dengan karya inovatif, berkeadilan dan sejahtera. Ya. Di sana karya inovatif ini yang kita tekankan. Nah tentu ini sangat relevan dengan dunia digital sekarang ini ya. Saya sendiri seperti Mas Pram ya, terpaksa harus juga dipaksa untuk ikut terlibat di situ ya. Makanya ada kata-kata bijak, ada kata optimisme yang setiap hari harus kita produksi ya untuk membangun semangat dari anak-anak muda terutama. Jadi pada prinsipnya mau tidak mau memang ini adalah satu media yang sangat-sangat efisien dan efektif. Ya, nah yang diperlukan adalah tentu kreativitas. Bagaimana agar platform-platform ini betul-betul bisa optimal dalam memperkenalkan kita di dunia maya ini ya. Karena ke depan ini dengan kesadaran politik yang makin meninggi ya, atau meningkat, ya tentu ya harapannya money politik semakin tidak ada lah. Mungkin menghilangkan sama sekali agak sulit, tetapi setidaknya menekan itu. Nah penggantinya adalah dunia digital ini. Apalagi anak-anak muda, anak-anak yang cerdas, dia bisa, nah kontestasi pemilihan ini kan adalah kontestasi gagasan. Nah sehingga nanti dia bisa melihat mana yang terbaik dan itulah pilihan yang tepat. Begitu Mbak. Jadi dimanfaatkan sebagai ruangan untuk menyampaikan gagasan tadi Pak ya. Iya, untuk para pemilih dengan harapan tadi langsung disampaikan di dunia digital mengurangi money politik yang terjadi gitu ya, praktik-praktik yang terjadi. Pak Sus, terima kasih sudah memberikan tadi bocoran sosial medianya. Nanti setelah ini jangan lupa ya untuk calon-calon yang lain juga menginformasikan seperti apa gerakan di ruang digital yang sudah dilakukan. Saya ke Pak Ilham sebentar. Pak Ilham, bagaimana menyeimbangkan nih apa yang kita lakukan, kampanye, kegagasan yang kita ungkapkan di ruang digital dengan yang tadi dikatakan penting juga untuk langsung disampaikan di ruang-ruang offline atau secara luring. Silakan Pak Ilham. Iya, terima kasih. Saya kira ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Pertama, kalau kehadiran digital kita itu adalah satu cara bagaimana orang lain bisa mengenal kita. Jadi yang kita sampaikan di situ mestinya sebaiknya otentik gitu ya. Jadi memang diri kita. Kalau saya kasih contoh misalnya di saya, banyakkan orang, saya sudah aktif di digital beberapa tahun dan punya channel namanya Ilham Habibi Society. Dan itu memang sebelum saya masuk ke dunia politik penuh dengan pesawat. Jadi hal-hal terkait dengan aerospace, dengan banyak sekali hal yang saya terangkan mengenai pesawat dan saya kira image itu tentu saya juga teruskan ke dalam dunia politik ini karena saya di situ dikenal sebagai orang teknokrat, orang yang memang fokus kepada iptek, kepada industri dan menurut saya itu penting sekali buat negara kita kalau kita mau maju ya itulah yang harus kita bukan saja mengerti tapi juga menerapkan dan kuasai. Jadi ada kesinambungan yang kita bisa sampaikan melalui ruang digital ini ya mungkin sebetulnya bermula di mana kalau buat diri saya sebelum saya masuk ke politik ya. Tapi akan terus seperti itu dan tentunya kalau kita menjabarkan sesuatu melalui digital di ruang politik itu mungkin orang yang kita bisa raih itu lebih banyak lagi gitu ya. Karena perhatiannya lebih banyak. Itu satu. Karena saya nyalon di Jabar ya. Jabar itu kan satu provinsi yang sangat besar ya dengan 50 juta penduduk. 37 juta pemilih atau voters, di mana mirip dengan Banten itu juga 53% itu semuanya zilenial dan milenial. Jadi itu memang otomatis harus kita kasih perhatian yang khusus. Namun demikian saya lihat di Jabar dan saya kira itu juga berlaku di lain tempat harus ada kombinasi. Tetap masyarakat mau lihat orangnya sendiri. Gitu. Jadi ada macam ada komposisi di antara bagaimana kita menggunakan ruang digital dengan ruang analog atau ruang dunia nyata ya. Itu dua-duanya. Jadi dua-duanya bisa bersinergi. Bisa maksudnya yang satu bisa digunakan untuk memberikan informasi. Kalau kita ketemu mungkin itu lebih efektif lagi kita bisa mempresentasikan apa yang kita ingin sampaikan kepada masyarakat. Dan itu penting sekali. Otentis penting, konsisten juga penting. Jadi kita harus mempresentasikan diri kita, ide-ide kita, dan juga konsep-konsep kita itu dengan konsisten. Sehingga kita masyarakat bisa mengerti, oh si Ilham itu ternyata untuk ini gitu ya. Atau si Ibu Airin, Pak Pram, dan Pak Suswono, Bu Kris seperti itu gitu. Jadi itu harus konsisten. Dan itu dengan adanya teknologi, karena ruang digital itu ada banyak sekali cara menyampaikan. Ada yang sangat singkat, tadi TikTok, ada yang lebih panjang. Banyak sekali macam cara dan itu sebetulnya memperkaya ruang komunikasi di antara kita dengan masyarakat. Itu sangat bagus sebetulnya menurut saya.
Jadi tambah semakin beragam ya cara kita berkomunikasi dengan Betul masyarakat, sekali. utamanya dengan bahasa yang sekarang ini sedang mereka pakai, bahasa digital Ya, bagi bahasa generasi juga. ini ya. Dan satu hal lagi, ini bisa benar-benar komunikasi dua arah kan. Karena kita dapat masukan. Masukan yang kita bisa menilai, kita bisa berkomunikasi, balik kepada mereka, tentu kita harus hati-hati. Di situ juga banyak jebakan-jebakan. Komunikasi itu kan juga ada yang diada-adakan, ada robotnya dan sebagainya, itu kita harus hati-hati. Tapi tetap saja, saya kira secara keseluruhan itu memperkaya ruang komunikasi kita, sehingga insya Allah mudah-mudahan itu bisa menimbulkan hasil yang lebih baik. Baik, terima kasih Pak Ilham. Nanti saya akan kembali lagi menggali mengenai hal ini ke Pak Ilham. Tapi karena tadi mirip-mirip ya, saya ke Ibu Krisdayanti terlebih dahulu nih. Karena sebelum terjun ke dunia politik juga sebenarnya sudah dikenal publik sebagai sosok yang sudah tidak asing lagi begitu ya di dunia digital. Nah, bagaimana nih Ibu Kris menyapa simpatisan, kemudian memanfaatkan ketokohan yang sudah ada sebelumnya itu, kemudian setelah sekarang ini berkiprah di dunia politik. Silakan. Terima kasih Glory. Sebelumnya saya ingin tanya sama adik-adik, karena kan kalau kita bicara tentang Jawa Barat, Jawa Timur dan daerah khusus Jakarta, semua pasti tahu. Tapi kalau Kota Batu ada yang tahu? Adik-adik? Udah pernah ke Batu? Pernah ya? Nanti saya undang insya Allah kalau jadi. Ya. Terima kasih, boleh tepuk tangan kok. Nah ini salah satu bagaimana pemanfaatan media sosial atau digital platform untuk bagaimana saya memperkenalkan Kota Batu yang notabene kota kecil, DPT-nya 160.000 lebih, tapi bagaimana Kota Batu bisa berdampak secara nasional dan juga mendunia. Kita tahu ada apel Batu, ya agrowisata yang sangat sejuk, dan mudah-mudahan Kota Batu bisa lebih hebat lagi dengan memanfaatkan bagaimana follower saya yang 8 juta ini tahu dulu deh tentang Kota Batu gitu loh. Jadi ini adalah hal yang sangat baik ketika kita menggunakan media sosial sebagai platform dua arah seperti yang tadi disampaikan juga oleh beberapa senior kita terkait itu, dan saya yakin bahwa media sosial ini dibutuhkan karena kecerdasan dari masyarakat Indonesia juga yang sudah semakin tahu bahwa kita perlu yang genuine, perlu yang real. Jadi kalau yang nggak biasa turun ke pasar ya nggak usah kali ya sidak pasar, karena itu kerjaannya ibu-ibu kebanyakan seperti itu. Karena banyak bagaimana kita bicara tentang komunikasi dua arah terkait bagaimana kita bicara dengan para tokoh terkait bagaimana mereka bisa memasarkan produknya. Karena di Kota Batu ada pasar terbesar ya, Pasar Among Tani, sekitar 2.700 kios. Bagaimana mereka sekarang kesulitan untuk bisa memasarkan jualannya karena orang jadi semakin sulit dan agak sulit terjangkau. Makanya saya bilang sama mereka untuk bisa memanfaatkan ruang digital juga untuk memasarkan dan menjemput bola supaya orang bisa beli dan datang untuk ke kios-kios mereka. Dan selain komunikasi dua arah dan juga genuine, dibutuhkan karakter yang asli di ruang media sosial, dan saya yakin itu jadi lebih menyentuh ya. Dan cukup kita sebagai figur yang memang mudah untuk dijangkau, artinya dengan keadaan kamu yang sebenar-benarnya tidak dibuat-buat, ya oke lah kalau Bu Kade ke pasar pakai bulu mata tetap oke lah karena dia artis lah, orang misalkan bilang begitu ya, tapi that's my real life gitu. Jadi nggak ada yang harus saya terus tiba-tiba mencalonkan jadi kepala daerah terus saya menjadi orang lain. Saya pikir alhamdulillah figur saya sangat-sangat bisa mewakili keterwakilan perempuan, calon perempuan satu-satunya di Kota Batu yang menjadi calon kepala daerah. Wow, ini ya. Jadi bisa genuine, bisa hadir langsung. Tapi seperti tadi, koin yang dua sisi, ada juga sisi lain nih. Karena ruang digital ini anonim juga. Orang sering berbicara langsung lugas karena merasa tidak ada yang mengenal langsung. Seperti apa kemudian melihat dua sisi ini yang berbeda gitu ya. Ada kesempatan tapi ada juga ujaran-ujaran kebencian. Biasanya ditanggapin gimana sih kalau Ibu Kris? Kalau medsos bisa dijadikan sebagai harusnya lebih dua arah gitu. Dan saya selalunya untuk tahu justru netizen 62 ini sangat-sangat solid sebetulnya kalau membahas sesuatu ya gitu terkait bullying dan lain-lain. Kita yakin bahwa produk yang bersih akan juga justru memberikan saluran untuk mereka beropini yang positif. Namun ketika kita menyadari bahwa masyarakat luas bisa kita libatkan untuk bisa menyaring
berita-berita mana yang baik. Saya rasa mereka nggak gampang terprovokasi hoax. Karena itulah literasi digital harus terus kita kembangkan untuk menjadi konsumsi yang positif gitu ya. Tidak bisa terhindarkan, tapi mau tidak mau ya, kita edukasi terus untuk bisa lebih bijak lagi menggunakan media sosial dengan tadi, informasi benar, informasi tidak benar disaring-saring. Sebelum saya ke Ibu Indah, saya mau ke Pak Firman terlebih dahulu dari mewakili akademisi kita juga melihat fenomena ini. Seberapa efektif sebenarnya kita berdiskusi, kita berkampanye di ruang digital untuk bisa membentuk opini publik terhadap ketokohan dari para calon pemimpin daerah ini? Ya, baik, terima kasih. Halo semua, apa kabar? Baik. Kalau kita lihat sekarang realitas semua orang di dunia ini, lebih dari 5 miliar sudah terhubung dengan internet dan juga menggunakan media sosial. Dan juga demikian dengan Indonesia, lebih dari 162 juta masyarakatnya sudah aktif di media sosial. Itu banyak tercipta realitas-realitas yang tadinya tidak terjangkau di dunia analog, itu berhasil diciptakan di dunia digital. Nah tadi Bapak dan Ibu sudah banyak menyampaikan bahwa fungsi dari media sosial ini adalah menghilangkan jarak, tetapi dengan semakin intensif dan juga mature-nya masyarakat menggunakan media sosial, ini sekarang masyarakat ini bisa menilai tadi tentang keotentikan. Jadi ketika kita menggunakan media sosial bisa mengkreasi konten seperti apapun, publik juga bisa menilai seberapa otentik yang ditampilkan oleh para pembuat konten, termasuk para calon kepala daerah ini. Nah, sehingga tadi media sosial yang menghilangkan jarak, jangan justru kita beri jarak dengan image palsu. Lantaran kita sedang mencalonkan diri menjadi kepala daerah, kemudian tiba-tiba begitu akrab, ketemu anak di gendong, dicium, kemudian masuk ke pasar-pasar, itu memang sebuah upaya untuk mendekatkan diri, tetapi publik akan menilai apakah aktivitas itu merupakan aktivitas yang tulus atau tidak. Nah, justru akan bisa menjadi dampak yang buruk begitu maksudnya ya, kalau berbeda. Bisa backfire, digunakan oleh para penilai tadi sebagai konten yang baru. Ini sebetulnya tidak asli yang ditampilkan. Itu mungkin yang perlu berhati-hati di dalam menggunakan media sosial. Jadi di satu sisi ingin tampil positif, justru akan menerima feedback tadi ya, atau komentar-komentar yang negatif jika dianggap tidak tulus begitu. Betul sekali. Wah menarik ini Pak Firman. Saya mau ke Ibu Indah, mewakili juga dari Bakti Kominfo ya Bu ya, tadi menerima tantangan dari Ibu Airin rasanya untuk menghadirkan kemerataan jaringan dan lain sebagainya. Bagaimana Bu melihat ruang digital ini bisa juga menjadi medium untuk pemerataan pesan Indonesia di negara yang begitu luas, kepulauan, ada daerah-daerah yang jauh juga dari jangkauan ibu kota. Seperti apa Ibu melihatnya? Ya, makasih Mbak Gloria. Tidak semua wilayah yang kita sebutkan 3T itu adanya di luar Pulau Jawa. Karena tadi Bu Airin tadi sudah sempat sampaikan, misalnya di Pandeglang dan Lebak, itu juga akses internet susah di tempat Pak Ilham juga Pak di Tasikmalaya, Garut juga masih kita harus memberikan fasilitasi akses internet. Bahkan di tempat Pak Pram di Pulau Seribu Pak, di Pulau Seribu juga masih ada persoalan dengan koneksi internet. Tapi terlepas dari itu semua, yang dilakukan oleh Bakti adalah memastikan bahwa ruang digital ini dimanfaatkan pada proses-proses demokrasi. Apalagi proses demokrasi yang sangat penting saat ini, itu pilkada serentak. Saya sangat berbahagia Mbak Gloria hari ini bersama dengan calon-calon para pemimpin atau kepala daerah kita yang tadi Mbak Kade sempat sampaikan bahwa kita memerlukan literasi digital. Artinya apa? Beliau-beliau semua sudah memanfaatkan platform ini untuk mensosialisasikan program, visi dan misi. Saya dengar kemarin Pak Pram ada digitalisasi parkir ya Pak ya. Itu juga semua sudah dilakukan. Nah mungkin yang perlu kami himbau adalah terkait dengan disinformasi dan hoax. Kita harus berkolaborasi betul-betul menyatakan bahwa ruang digital kita ini adalah ruang digital dengan kampanye positif, bukan negatif. Karena kalau negatif itu hanya
istilahnya itu hanya waktunya bisa mengenai kita sendiri dan itu tentu melukai masyarakat. Kalau kita pada tahap ini ingin memimpin suatu daerah, kemudian berkomitmen apalagi melalui satu proses kontestasi yang luar biasa seperti saat ini, artinya kita sudah memantapkan diri kita untuk lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi. Persis dengan tema hari ini, harusnya pesta demokrasi ini nanti berlangsung dan berakhir dengan happy. Dengan happy artinya apa? Jangan sampai ruang digital ini kotor dan kemudian kita gunakan untuk hal-hal negatif. Tapi saya percaya dengan integritas beliau-beliau, sehingga saya yakin bahwa kampanye negatif di ruang digital tidak akan digunakan untuk meraup suara. Terima kasih. Wah, terima kasih Bu Indah. Satu komitmen yang perlu kita dengarkan bersama tentunya dari calon pemimpin daerah. Dan tentunya satu lagi yang menarik, bagaimana juga Bakti Kominfo mempersiapkan infrastruktur menjelang tadi ya, pilkada serentak, area-area yang sulit-sulit tadi. Nah, seperti apa persiapannya Bu? Secara khusus kami bekerja sama dengan KPU untuk memastikan bahwa di wilayah-wilayah terutama yang di 3T, itu bisa mengakses informasi setidaknya mengenai informasi tentang pemungutan suara, penghitungan suara, sehingga kami secara khusus membangun di 21 kabupaten, KPU kabupaten di wilayah Papua dan Provinsi Maluku dan menyediakan akses internet di sana. Selain itu ada 11.000 lokasi di seluruh Indonesia yang berdekatan dengan 129.000 titik TPS. Ini memudahkan proses digitalisasi dan juga proses demokratisasi ini berlangsung secara fair, kemudian terbuka, transparan, dan saya harapkan para calon kepala daerah kita ini juga memberikan kanal yang luas kepada para pemilih terutama pemilih muda untuk memberikan masukan. Tadi Pak Pram sudah sangat luar biasa menyatakan sudah menggunakan survei untuk menjaring apa sih sebenarnya yang diperlukan oleh para voters ini. Nah, itu juga sebaiknya diikuti juga oleh seluruh calon kepala daerah kita, bukan hanya yang di Jawa tapi juga di tempat yang lain, sehingga ruang digital ini minjam bahasa Pak Ilham menjadi betul-betul menjadi media interaksi antara calon pemimpin dengan masyarakat yang akan dipimpinnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Indah. Jadi menarik tadi ruang digital dapat dimanfaatkan dan bagaimana juga ya tadi memanfaatkan untuk membentuk opini publik dan juga untuk meraih simpati masyarakat jelang Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang. Kita masih akan kembali nanti di sesi yang kedua dengan topik ini, memperdalamnya bagaimana juga kepala-kepala daerah dan calon kepala daerah yang hadir dapat berkomitmen untuk mewujudkan kampanye yang damai di ruang digital. Kami akan kembali, Bu Kris, Bu Indah, Bu Airin, Pak Pram, Pak Sus, dan Pak Ilham, serta Pak Firman. Kami akan kembali bersama Anda dengan pembahasan yang lebih dalam lagi yang akan dipandu oleh News Director Tribun Network, Bapak Feby Mahendra Putra, usai jeda berikut ini. Selamat datang di acara Talk Show Wujudkan Kampanye Damai Makin Happy di Ruang Digital. Persembahan Tribun News dan Tribun Network. Bersama para narasumber hari ini. Kita sambut pembawa acara sekaligus moderator kita, Glory Oyo.